Pernahkah kamu berada di situasi di mana ada tugas penting yang harus segera dikerjakan, tetapi justru memilih melakukan hal lain? Kamu sadar deadline semakin dekat, waktu terus berjalan, namun tangan malah otomatis membuka media sosial, menonton video, atau sekadar rebahan. Anehnya, di dalam hati kamu tahu bahwa pekerjaan itu tidak akan selesai dengan sendirinya. Tetapi tetap saja, ada dorongan kuat untuk menundanya. Kondisi ini bukan sesuatu yang jarang terjadi. Hampir semua orang pernah mengalaminya, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya sangat penting untuk masa depan mereka. Fenomena ini dikenal sebagai prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan meskipun kita sadar bahwa penundaan itu bisa membawa dampak buruk. Banyak orang mengira prokrastinasi adalah tanda kemalasan. Padahal, menurut psikologi modern, masalah ini jauh lebih kompleks. Menunda pekerjaan bukan hanya soal kurang niat atau tidak disiplin, tetapi juga berhubungan dengan cara otak mengelola emosi, tekanan, dan rasa tidak nyaman. Itulah sebabnya, memahami alasan di balik prokrastinasi menjadi langkah penting untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Prokrastinasi bukan soal malas. Selama ini, banyak orang menyalahkan diri sendiri ketika menunda pekerjaan. Mereka merasa tidak cukup rajin, tidak punya tekad, atau terlalu lemah menghadapi distraksi. Padahal, penjelasan ilmiahnya berbeda. Psikolog Timothy A. Hill menjelaskan bahwa prokrastinasi bukan masalah manajemen waktu, melainkan masalah regulasi emosi. Artinya, ketika kita menunda pekerjaan, yang sebenarnya kita hindari bukan tugasnya, melainkan perasaan tidak nyaman yang muncul saat memikirkan tugas tersebut. Misalnya, sebuah pekerjaan terasa terlalu sulit, terlalu membosankan, atau terlalu menakutkan untuk dikerjakan. Perasaan cemas, frustrasi, dan ragu mulai muncul. Otak yang secara alami ingin melindungi kita dari stres akan mencari jalan pintas menuju rasa nyaman. Akhirnya, kita beralih ke aktivitas lain yang terasa lebih menyenangkan. Ini bukan berarti kita malas, melainkan otak sedang berusaha menghindari emosi negatif. Masalahnya, rasa nyaman itu hanya sementara, sementara tugas tetap menunggu untuk diselesaikan. Bagaimana otak bekerja secara biologis? Otak manusia memang dirancang untuk mengejar kesenangan instan. Sistem penghargaan di otak bekerja melalui dopamin, zat kimia yang berkaitan dengan motivasi dan rasa senang. Ketika kita melakukan aktivitas yang memberi hasil cepat, seperti scrolling media sosial, bermain game, atau menonton video, ini menciptakan sensasi puas dalam waktu singkat, sehingga aktivitas tersebut terasa lebih menarik dibanding tugas yang hasilnya baru terasa nanti. Di sisi lain, pekerjaan seperti belajar, menulis, atau menyelesaikan proyek besar biasanya membutuhkan usaha panjang tanpa imbalan langsung. Bagi otak, ini terasa kurang menarik. Akibatnya, kita lebih mudah memilih aktivitas yang memberi hadiah instan daripada tanggung jawab jangka panjang. Inilah alasan kenapa kita sering tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap tergoda untuk menunda. Banyak orang tidak sadar bahwa di balik prokrastinasi sering tersembunyi rasa takut. Takut gagal, takut hasilnya jelek, atau takut dinilai buruk oleh orang lain. Ketika standar yang dipasang terlalu tinggi, memulai pekerjaan menjadi terasa berat. Seseorang ingin hasil sempurna, sehingga langkah pertama justru terasa menakutkan. Akibatnya, mereka memilih menunda daripada menghadapi kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan. Fenomena ini dikenal sebagai perfectionism paralysis. Seseorang terlalu fokus pada hasil akhir yang ideal, sehingga lupa bahwa semua proses besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ironisnya, semakin lama menunda, semakin sedikit waktu yang tersedia, dan hasil akhir justru menjadi kurang maksimal. Jadi, keinginan untuk sempurna malah berujung pada performa yang lebih buruk. Inilah jebakan perfeksionisme yang sering tidak disadari. Salah satu cara efektif melawan prokrastinasi adalah memecah tugas besar menjadi langkah kecil. Otak lebih mudah menerima pekerjaan yang terlihat sederhana. Daripada berpikir harus menyelesaikan semuanya sekaligus,
fokuslah pada satu langkah pertama. Misalnya, buka dokumen, tulis satu paragraf, atau baca satu halaman. Langkah kecil ini membantu mengurangi hambatan mental. Metode lain adalah aturan 5 menit. Katakan pada diri sendiri bahwa kamu hanya akan bekerja selama 5 menit. Tujuan utamanya bukan menyelesaikan tugas, melainkan memulai. Setelah 5 menit, biasanya momentum mulai terbentuk dan kita cenderung melanjutkan lebih lama. Kuncinya adalah mengurangi tekanan untuk langsung sempurna. Cukup mulai saja, karena tindakan kecil hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Pada akhirnya, prokrastinasi bukan tanda bahwa seseorang malas atau tidak berbakat. Itu adalah respons alami terhadap rasa tidak nyaman. Semua orang pernah mengalaminya. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang merespons dorongan untuk menghindar. Apakah terus menunda atau memilih mengambil satu langkah kecil meski terasa berat? Kesuksesan bukan ditentukan oleh motivasi besar yang datang sesekali, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Memulai, meski hanya sedikit, adalah bentuk kemenangan atas diri sendiri.